Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin membahas sedikit tentang yang evaluasi SPLTV kemarin ya. Semoga saja bisa membantu untuk bahan belajar untuk PTS besok juga. Nah, ini evaluasi yang kemarin untuk nilai-nilainya alhamdulillah sudah pada bagus ya. Rata-rata sudah benar dari langkah-langkahnya cara pengerjaannya. Hanya saja mungkin banyak yang kurang teliti sehingga jawaban akhirnya jadi salah. Nah, di sini memang untuk sistem persamaan linear 3 variabel ini butuh konsentrasi dan ketelitian yang lebih ya. Salah-salah dikit, nyampe bawah jadi salah. Hingga ini kan lagi untuk ketelitiannya ya, lebih ditingkatkan lagi. Nah, di sini kita akan bahas untuk yang nomor 1 di sini dari pernyataan di bawah yang manakah yang merupakan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, di sini kan kalau linear 3 variabel itu berarti sistem persamaan. Berarti kan kalau sistem itu kumpulan ya, berarti lebih dari satu persamaannya. Persamaan di sini kan berarti kata penghubungnya sama dengan. Nah, ini untuk keduanya sama ya. Kata hubungnya sama dengan dan berbentuk sistem yaitu lebih dari satu persamaan. Terus memiliki 3 variabel. Nah, di sini memiliki 3 variabel itu bukan berarti harus semuanya itu 3 variabel. Misalkan kalau sistem itu berarti lebih dari satu ya, lebih dari satu persamaan. Bukan berarti harus 3 variabel semua ya. Nah, itu kan bentuk umumnya. Pernah dibahas ya kalau bentuk umumnya itu ada 3 persamaan dengan masing-masing setiap persamaan itu 3 variabel. Itu bentuk umum. Tapi untuk faktualnya itu tidak harus semuanya 3 variabel. Karena di sini misalkan nih, yang pertama itu ada 3 variabel. Nah, yang kedua itu ada 2 variabel. Nah, berarti yang satu variabelnya itu kan nggak ada ya. Nah, itu bisa diartikan dengan variabel yang tidak adanya itu bernilai 0 sehingga tidak dituliskan. Tapi dia tetap 3 variabel dalam sistem 3 variabel. Kenapa? Kalau misalkan dia masih satu kesatuan dalam sistemnya. Seperti ini di sini ada P, Q, R untuk variabelnya. Di sini ada Q, P, R. Dia masih satu kesatuan ya, masih tetap P, Q, R. Nah, di sini juga yang ketiga ini hanya ada 2 variabel, R dan P. Walaupun dia tidak 3 variabel, tapi tetap dia masuk dalam sistem persamaan linear 3 variabel karena syarat-syaratnya masuk, yaitu persamaan, terus untuk pangkat dari variabelnya juga satu. Kalau linear di sini berarti pangkatnya harus satu. Pangkat setiap variabelnya ya, tidak ada yang berpangkat 2 ataupun berakar. Kalau akar itu kan artinya pangkat setengah ya. Dan di sini semuanya pangkat satu, berarti masuk nih pada persyaratan ini. Terus variabelnya juga satu kesatuan, maksudnya satu kubu di sini ya, PQR di sini, PQR juga di sini, PR yang tidak ada hanya Q kan. Nah, berarti ini PR ini masih satu kesatuan dengan variabel yang di atasnya persamaan yang lain. Hanya saja tidak ada Q-nya. Nah, di sini bisa diartikan Q-nya itu dia bernilai 0. Kalau bernilai 0 itu kan berarti tidak perlu dituliskan. Sehingga tidak dituliskan di sini hanya ada P dan R saja. Tapi dia masih masuk pada sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi ini masuk ya nomor 1 dan nomor 2 juga sama seperti itu. Di sini hanya ada A, B. Terus di sini ada C, B. Di sini ada B. Nah, di sini untuk variabelnya berpangkat 1 berarti masuk ya ke linear. Terus bertanda hubungnya sama dengan berarti masuk dalam persamaan. Berarti nah dua syarat itu masuk. Terus di sini variabelnya. Variabel itu masih saling berkesinambungan atau dalam satu kesatuan ya. Di sini ada A, B, di sini yang kedua B, yang ketiga juga B. Ada B-nya, ada B-nya, ada B-nya. Di sini ada A-nya, di sini ada C-nya. Artinya kan berarti dia yang pertama ini kan tidak ada C-nya ya. Nah, berarti C-nya bernilai 0. Terus yang kedua tidak ada A-nya, berarti A-nya bernilai 0. Yang ketiga tidak ada A dan C-nya, berarti A dan C-nya ini bernilai 0. Sehingga tidak dituliskan. Jadi bentuk persamaannya seperti ini. Tapi dia tetap termasuk sistem persamaan linear 3 variabel. Karena masuk syaratnya yaitu dia berbentuk persamaan, terus dia variabelnya berpangkat 1. Dan ini sistemnya memiliki 3 persamaan. Jadi dia masuk pada sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi jawabannya C ya, keduanya. Jadi nomor 1 dan nomor 2 ini merupakan sistem persamaan linear 3 variabel. Nomor selanjutnya. Di sini juga masih soal mengenai konsep ya. Di sini ada di bawah ini merupakan metode yang dapat digunakan dalam penyelesaian SPLTV kecuali di sini lihat ya, kecuali berarti yang bukan.
Nah, di sini berarti kalau yang penyelesaian SPLTP itu apa aja? Ada eliminasi, ya benar. Ada substitusi, terus ada campuran. Nah, kita membahas yang kemarin tuh di video itu ya, yang 3 metode itu ya. Nah, saya juga sudah singgungkan sedikit ya. Untuk yang keempat ini metodenya yaitu determinan. Nah, determinan ini termasuk dalam penyelesaian SPLTV. Tapi kita tidak bahas untuk determinan ini, kita hanya membahas 3 metode saja yang kemarin ya. Nah, mungkin kalau ada waktu nanti kita bahas untuk sistem metode yang determinan ini. Nah, berarti yang bukan, kan kecuali itu berarti yang bukan ya, kecuali dari penyelesaian SPLTV. Nah, di sini berarti yang bukan untuk menyelesaikan SPLTV itu yaitu faktorisasi. Nah, di sini faktorisasi itu tidak masuk dalam metode penyelesaian SPLTV. Faktorisasi ini kita bisa gunakan dalam persamaan kuadrat atau pertidaksamaan kuadrat ya. Nah, di sini faktorisasi itu untuk mencari nilai persamaan kuadrat. Jadi bukan, berarti jawabannya yang D. Nomor selanjutnya, di sini juga masih konsep ya, pemahaman kalian mengenai SPLTV ini. Di sini metode penyelesaian SPLTV dengan cara menghilangkan salah satu variabel sehingga dihasilkan sistem persamaan dengan variabel yang lebih sedikit. Disebut metode apa? Nah, di sini berarti definisi dari metode apa nih? Apakah faktorisasi, eliminasi, substitusi, atau determinan? Nah, di sini kata kuncinya sudah saya perjelas ya, ditegaskan, menghilangkan. Menghilangkan itu artinya kan gugur ya. Nah, di sini berarti yang mana? Eliminasi ya. Eliminasi itu berarti sistem yang penyelesaian dengan cara menghilangkan. Jadi, dari 3 variabel kita hilangkan salah satu menjadi 2 variabel atau menjadi 1 variabel. Jadi, menjadi variabel yang lebih sedikit. Itu dinamakan metode eliminasi. Untuk soal berikutnya. Di sini, di bawah ini merupakan ciri-ciri dari sistem persamaan linier 3 variabel. Kecuali, dilihat lagi ya soalnya di sini kecuali. Yang mana aja nih yang ciri-ciri sistem persamaan linier 3 variabel? Nomor 1, dia memakai relasi dengan penerapan simbol sama dengan. Nah, sudah jelas ya. Sama dengan itu berarti identik dengan persamaan. Sudah pasti. Berarti kan kalau di sini persamaan. Berarti yang nomor 1 ini benar merupakan ciri-ciri dari sistem persamaan linier 3 variabel. Nomor 2, mempunyai 3 variabel. Sudah jelas ini juga benar ciri-ciri dari SPLTV. Karena SPLTV itu kan 3 variabel ya. Sistem persamaan linier 3 variabel. Sudah pasti variabelnya ada 3. Terus di sini nomor 3, memiliki variabel berpangkat lebih dari 1. Nah, di sini kan sistem persamaan linier 3 variabel. Di sini sudah jelas linier. Linier itu berarti semua pangkatnya itu harus berpangkat 1. Tidak boleh lebih atau kurang. Jadi harus berpangkat 1. Kalau dia tidak berpangkat 1 berarti bukan persamaan linier. Seperti misalkan berpangkat 2, berarti dia itu persamaan kuadrat, bukan persamaan linier. Nah, di sini berarti nomor 3 ini bukan merupakan ciri-ciri dari SPLTV. Jadi jawabannya yang nomor 3. Karena di sini kan kecuali ya, berarti nomor 3 yang bukan. Jadi jawabannya yang C. Nah, di sini banyak yang salah juga. Di sini mungkin memang soalnya itu sedikit ambigu ya. Saya sengaja sih, karena di sini saya hanya ingin mengetes untuk konsepnya saja, kalian paham atau tidak. Di sini kan Nafisa mempunyai 4 buah jeruk, 8 buah apel, dan juga 12 buah mangga. Berarti di sini hanya disuruh mencari model matematikanya dari soal ini. Kebanyakan dari kalian langsung menjawab yang A, tanpa menghiraukan jawaban yang lain. Di sini coba lihat yang A, benar yang A, karena di sini kalian mungkin lihatnya di sini ya langsung. 4 jeruk berarti 4X, 8 apel berarti 8Y, 12 mangga berarti 12Z. Sudah benar nomor A juga. Tapi di sini coba lihat yang B. Yang B juga di sini ada 8X ditambah 4Y ditambah 12Z. 8X tambah 4Y ditambah 12Z. 8 itu berarti kan buah apel, terus 4 itu buah jeruk, terus 12 itu buah mangga. Nah, di sini kan soalnya itu tidak ada keterangan apapun ya, hanya suruh membuat model matematikanya tapi tanpa syarat apapun. Di sini tidak ada yang dimisalkan, misalkan jeruk itu harus dimisalkan dengan apa, atau apel itu harus dimisalkan dengan apa, dan mangga itu harus dimisalkan dengan apa. Kan tidak ada keterangan di sini. Memang sedikit ambigu dari soalnya. Tapi ini menguji untuk kepahaman kalian. Kalau di sini berarti kan
tidak ada permisalan ya yang disyaratkan, sehingga bisa apa saja dong permisalannya. Bisa saja jeruk ini dimisalkan dengan X, atau dengan Y, atau dengan Z. Sehingga di sini jawabannya 4, 8, sama 12. Apapun koefisiennya. Kalau misalkan koefisiennya 4, 8, dan 12, berarti semua jawabannya benar. Tidak melihat di variabelnya, karena variabelnya ini kita bisa misalkan apapun. Misalkan X4, jeruk ini kita misalkan dengan X. Terus apel ini kita misalkan dengan Y. Terus mangga ini kita misalkan dengan Z. Berarti nomor A jawabannya. Kalau misalkan di sini 8X, 4Y, 12Z. Berarti apel ini kita misalkan dengan X, jadi 8X. Terus kalau jeruk ini kita misalkan dengan Y, jadi 4Y. Terus 12 ini berarti mangga ya. Mangga kita misalkan dengan Z, jadi 12Z. Nomor B juga benar kalau misalkan apelnya ini kita misalkan dengan X. Terus nomor yang C juga sama. Di sini ada 12X tambah 4Y tambah 8Z. Kalau misalkan kita X-nya itu kita misalkan dengan mangga, berarti benar kan? Di sini 12X. Terus yang Y-nya kita misalkan dengan jeruk. Di sini berarti benar 4Y. Terus kalau misalkan apelnya kita misalkan dengan Z. Jadi di sini benar 8Z. Jadi untuk soal ini tuh jawabannya semuanya benar. Yang dilihat itu koefisiennya 4, 8, 12. Jadi jawabannya benar semua ya. Semua jawaban benar. Untuk A, B, dan C ini semua jawabannya benar. Karena di soalnya itu tidak ada keterangan dalam permisalannya. Jadi kita bisa misalkan apapun. Yang terpenting untuk koefisiennya itu benar. Nah, untuk soal selanjutnya. Nomor selanjutnya yaitu tuliskan model matematikanya saja yang memenuhi soal di bawah ini. Nah, di sini kan ada soal cerita nih ya. Nah, di sini perintahnya apa? Hanya menuliskan model matematikanya saja. Berarti kalau model matematikanya saja berarti menuliskan apanya? Ya, benar. Persamaannya saja di sini. Kita hanya menuliskan persamaannya saja dengan model matematikanya, dengan bahasa matematikanya. Nah, di sini banyak dari kalian yang mengerjakan sampai menemukan nilai X, Y, Z-nya. Ya, kalian memang luar biasa, sangat rajin ya. Di sini dilihat lagi untuk perintahnya hanya model matematikanya saja. Sebenarnya sih nggak apa-apa kalau untuk saya ya. Tapi kalau misalkan di soal itu, soal ujian ya, hanya dituliskan model matematikanya saja, kan pasti pilihan ganda tuh. Jadi nanti kalian harus mencari modelnya saja. Tidak perlu kalian sampai mencari nilai X, Y, dan Z-nya. Jadi itu membuang-buang waktu ya. Tapi tidak apa-apa karena di sini untuk berlatih, jadi biar kalian lebih paham ya, bagus. Kalau kalian memang sampai menemukan nilai X, Y, dan Z-nya. Di sini hanya model matematikanya saja. Jadi makanya kalau yang sudah sampai model matematikanya benar, walaupun hasilnya salah, tetap saya beri nilai penuh karena di sini memang hanya diminta untuk model matematikanya saja. Tapi banyak juga yang hasilnya salah nih karena kurang teliti. Di sini ditekankan lagi ya ketelitiannya untuk pengerjaannya. Nah, di sini kita kembali lagi pada soalnya itu Pak Randi berusia 28 tahun lebih tua dari Fakih. Terus Bu Clara 6 tahun lebih muda dari Pak Randi. Jumlah usia mereka bertiga adalah 98 tahun. Nah, di sini bedanya dengan yang soal yang tadi, di sini ada keterangannya nih di sini. Jika dimisalkan, nah di sini ada ketentuannya. Permisalannya itu usia Pak Randi, Bu Clara, dan Pak Ki itu yaitu X, Y, dan Z. Nah, berarti Pak Randi itu X, Bu Clara itu Y, Pak Ki itu Z. Nah, kita tidak boleh keluar dari ketentuan ini, syaratnya ini untuk permisalannya. Jadi kita misalkan di sini X itu Pak Randi ya. Terus Bu Clara itu Y dan Pak itu Z. Nah, untuk persamaan yang pertama berarti apa? Pak Randi berusia 28 tahun lebih tua dari Fakih. Nah, Pak Randi itu X, Fakih itu apa? Z ya. Pak Randi berusia 28 tahun lebih tua. Berarti itu kan kalau misalkan umur Pak Randi dikurangi umur Fakih sama dengan 28 tahun. Iya kan? Di sini kan lebih tua 28 tahun dari Fakih. Berarti selisihnya selisih dari umur Pak Randi dan Fakih. Berarti Pak Randi itu X. Dikurangi, kalau selisih kan ya, dikurangi umur Fakih Y. Z ya, Fakih Z. Nah, sama dengan berapa selisihnya? Yaitu 28 tahun. Nah, untuk persamaan yang kedua. Di sini Bu Clara 6 tahun lebih muda dari Pak Randi. Nah, 6 tahun lebih muda. Berarti ini juga termasuk selisih ya. Kalau misalkan umur Pak Randi dikurangi umur Clara itu, ya umur Bu Clara itu yaitu 6 tahun. Karena kan Clara itu lebih muda dari Pak Randi ya. Nah, di sini Bu Clara apa? Y ya. Pak Randi
X. Berarti kita kurangi umur Pak Randi dikurangi umur Bu Clara yaitu 6 tahun. Karena kan yang lebih muda nih. Kalau lebih muda itu berarti yang dikurangi ya. Kalau di sini lebih tua berarti yang mengurangi. Pak Randi itu yang mengurangi umur Pak Ki. Kalau ini kan Bu Clara lebih muda dari Pak Randi. Berarti kan Bu Clara ini yang dikurangi. Berarti Pak Randi dikurangi Bu Clara untuk umurnya. Jadi bentuknya Pak Randi itu apa? X. Bu Clara itu Y. Jadi X dikurangi Y sama dengan 6. Nah, untuk persamaan berikutnya yaitu jumlah usia mereka bertiga adalah 98 tahun. Sudah jelas ya, kalau jumlah usia mereka bertiga berarti jumlah seluruhnya nih, jumlah Pak Randi, umur Pak Ki, dan umur Bu Clara. Berarti X ditambah Y ditambah Z sama dengan 98. Berarti X ditambah Y ditambah Z sama dengan 98. Nah, ini bentuk dari model matematikanya. Sampai sini sudah selesai. Jadi hanya membuat model matematikanya saja, persamaan seperti ini. Jadi kan dari soal cerita nih, kita ubah menjadi soal matematikanya saja atau model matematikanya saja dalam bahasa matematikanya ya, tidak dalam soal cerita. Nah, karena kalau soal cerita itu emang kita harus membuat permodelannya dulu, model matematikanya seperti apa, baru kita selesaikan. Setelah kita selesaikan, baru kita simpulkan untuk hasilnya. Jadi ada 3 langkah ya untuk menyelesaikan soal cerita. Apapun tentang materinya, kalau soal cerita itu pasti kita harus memahaminya dulu. Soalnya itu apa yang ditanyakan, yang diketahuinya. Jadi kita membuat permodelannya dulu agar kita bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Lalu kita simpulkan untuk hasilnya seperti yang ditanyakannya apa. Jadi kita simpulkan sesuai dengan apa yang ditanyakan. Di sini hanya membuat model matematikanya saja sudah cukup sampai sini. Jadi X dikurang Z sama dengan 28 itu untuk persamaan yang pertama. Persamaan kedua ini X dikurang Y sama dengan 6. Persamaan ketiga yaitu penjumlahan ketiga usia mereka. Nah, seperti ini. Jadi untuk nomor 6 ini sudah selesai sampai sini. Sekarang nomor 7. Nomor berikutnya yaitu nomor 7 ya. Di sini sudah ada yang ditanyakannya nilai X tambah Y tambah Z adalah, di sini sudah ada sistem SPLTV ya. Ada 3 persamaan, terus dan ini memuat 3 variabel. Berarti ini sistem SPLTV. Berarti di sini juga kita bisa menggunakan metode apa saja untuk penyelesaiannya ya. Karena tidak ada di sini perintah apapun yang mewajibkan kita menggunakan metode yang diperintahkan. Berarti kita bebas nih, terserah kita mau menggunakan metode apa saja yang menurut kita lebih mudah. Di sini saya akan gunakan metode campuran ya, yaitu yang menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Di sini kita lihat dulu. Untuk persamaannya itu kan yang pertama mengandung 3 variabel. Yang kedua mengandung 2 variabel. Yang ketiga juga mengandung 2 variabel. Kalau misalkan ada persamaan yang mengandung 2 variabel, ini ya sistem persamaan linear 2 variabel itu ada 2 persamaan, kita bisa langsung eliminasi dengan syarat variabelnya sama. Maksudnya di sini kalau ini kan 2 variabel, ini juga 2 variabel. Kita bisa langsung eliminasi kalau variabelnya sama. Kalau di sini X dan Y, berarti yang kedua juga yang di bawah ini harus X dan Y. Tapi berhubung di sini juga bukan ya, bukan X dan Y, jadi berbeda. Jadi tidak bisa langsung dieliminasi agar bisa mendapatkan hasilnya. Jadi kalau misalkan biar bisa langsung dapat nilai X atau Y-nya, kita harus sama dua persamaan ini. Tapi berhubung di sini beda, berarti kita mulai dari sini. Biar yang pertama ini kita dapatkan menjadi sistem SPLDV, yaitu menjadi 2 variabel, agar kita bisa eliminasikan pada persamaan kedua atau ketiga. Kita bisa rubah untuk persamaan pertama ini bisa dijadikan ada X dan Y-nya, atau X dan Z-nya. Kalau misalkan kita mau samakan dengan persamaan yang kedua, berarti kan kita menghilangkan nilai Z-nya di sini ya. Nah, kalau menghilangkan itu berarti pakai eliminasi. Nah, untuk pertama kita eliminasi dulu persamaan pertama dan persamaan kedua. Nilai Y-nya. Nah, kalau kita hilangkan nilai Y-nya, berarti kan nanti yang tersisa itu X dan Z. Nah, berarti
kita biar sama dengan persamaan yang ketiga ini, X dan Z. Jadi nanti kalau kita sudah dapat hasil dari eliminasi 1 dan 2 ini, kita bisa langsung eliminasi pada persamaan yang ketiga. Jadi lebih cepat untuk mendapatkan nilainya, nilai X atau nilai Z-nya. Ini berarti eliminasi yang pertama dan kedua, nilai Y-nya. Walaupun yang pertama ini ada 3 variabel, yang kedua ini ada 2 variabel, tetap bisa ya dieliminasi. Jadi yang kosong ini kan dianggap 0. Berarti nanti tinggal diturunkan. Pertama kita akan eliminasi nilai Y. Kalau eliminasi itu berarti kita variabelnya harus sama. Nilai Y ini berarti koefisiennya harus sama. Koefisiennya di sini 2, di sini 3, berarti belum sama. Kalau belum sama berarti kita samakan dulu. Dengan cara yang atas dikali 3, yang bawah dikali 2. Sehingga dapat hasilnya, kalau dikali 3, 3X ditambah 6Y ditambah 9Z sama dengan dikali 3 ya, 63.000 dikali 3 yaitu 189.000. Nah untuk yang kedua juga sama, berarti dikali 2, hingga hasilnya didapat seperti ini, 4X tambah 6Y sama dengan 104.000. Nah kalau misalkan ini kan yang Y-nya nih udah sama nih, berarti diapakan? Biar hilang. Di sini positif dengan positif, kalau sama berarti di sini tandanya pasti dikurang ya, kalau sama. Ini kan positif sama positif, atau misalkan negatif sama negatif, kan sama-sama negatif, berarti pasti tandanya dikurang operasinya. Di sini positif sama positif, jadi operasinya dikurang. Kalau ini dikurang, berarti semuanya dikurang. 3 dikurang 4, 3X dikurang 4, berarti negatif X. Untuk 9-nya kan ini yang persamaan kedua ini tidak ada nilai Z-nya ya, berarti artinya kan kosong, 0. 9Z dikurang 0 berarti kan sama aja 9Z. Jadi tinggal diturunkan. Untuk yang ini jadi tinggal 85.000. Nah ini kita jadi persamaan keempat ya. Tadi kan ini 1, 2, 3, dan ini 4. Nah untuk kalau sudah dapat kan berarti ini persamaan keempat nih, X dan Z variabelnya. Nah di sini di soal kita ada juga variabel X dan Z. Berarti kita bisa langsung eliminasi lagi ya, agar kita bisa langsung menemukan nilai X atau nilai Z-nya, tergantung kita mengeliminasi yang mana. Di sini saya akan eliminasi nilai X-nya, sehingga nanti kita bisa temukan nilai Z-nya. Saya eliminasi nilai X karena nilai X ini variabelnya, koefisiennya sama ya, 1 dengan 1, jadi bisa langsung dioperasikan, tidak perlu disamakan dulu koefisiennya. Kalau sudah sama kan tinggal dioperasikan. Kalau di sini beda tanda, kalau yang atas ini kan positif, yang bawah negatif, berarti artinya beda tanda ya. Nah berarti operasinya ini ditambah. Kalau yang tadi kan ini sama tandanya positif dengan positif, jadi dikurang. Kalau beda tanda berarti ditambah. Perlu diingat ya itu ya, agar tidak salah. Intinya sih biar dia habis. Jadi X ditambah negatif X kan habis ya. Nah untuk yang lainnya juga sama, berarti ditambah Z ditambah 9Z sama dengan 10Z. Ini berarti ditambah jadi 105.200. Nah, berarti nilai Z-nya kita dapat 105.200 itu dibagi 10 kan ya. Kalau di sini 10Z, berarti 10-nya pindah ruas menjadi pembagian. Sehingga kita dapat nilai Z-nya 10.520. Ini untuk nilai Z-nya. Nah, kalau sudah dapat salah satu nilai dari variabelnya, kita bisa langsung substitusikan. Kalau misalkan di sini ada 3 variabel, 2 variabel, 2 variabel, kita menggunakan eliminasi terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai dari salah satu variabelnya. Kalau sudah ditemukan seperti ini, salah satu nilai variabelnya, kita bisa menggunakan substitusi karena nanti lebih mudah kalau disubstitusikan, nanti bisa hasilnya lebih cepat. Tidak seperti eliminasi ya, harus disamakan dulu untuk koefisiennya. Kalau substitusi kan tinggal memasukkan, mungkin dalam perkaliannya saja harus lebih teliti. Di sini saya masukkan pada persamaan yang ketiga, nilai Z-nya. Karena di sini kan lebih sederhana ya, di sini koefisiennya 1, Z-nya juga 1 koefisiennya. Jadi tinggal disubstitusikan saja, dimasukkan saja, lebih mudah. Untuk X ditambah Z-nya kan ini 10.520 sama dengan 20.200. Berarti nilai X-nya berapa? Berarti yang 20.200 dikurangi 10.520. Karena dari sini positif, pindah ruas jadi negatif. Sehingga kita dapat nilai X-nya yaitu 9.650. Nah, kita sudah dapat nilai X dan nilai Z-nya. Berarti yang belum ada nilai? Ya, benar, nilai Y-nya ya. Nah, untuk mencari nilai Y-nya kita cari. Dari persamaan ini mana nih yang ada nilai Y-nya? Yang lebih sederhana ya. Di sini kan ada persamaan pertama, ada persamaan kedua.
Nah, persamaan pertama itu ada X, Y, Z. Kan lebih banyak ya variabel yang nanti disubstitusikannya. Nah, kita pakai persamaan kedua saja, karena di sini hanya memasukkan untuk yang X-nya saja. Jadi, perkaliannya tidak terlalu rumit nanti. Jadi, kita substitusikan pada persamaan kedua nilai X-nya ini, biar kita bisa menemukan nilai Y-nya. Nilai X-nya tadi 9680. Dimasukkan ke persamaan yang kedua. 2 dikali X. X-nya kan 9650 ditambah 3Y sama dengan 52.000. Berarti kita kalikan sehingga didapat hasilnya 19.360 tambah 3Y sama dengan 52.000. Berarti 3Y itu berapa? Ya ini pindah ruas jadi negatif ya. Jadi kalau dikurang Y-nya ini dikurang didapat 32.640. Nah, 3-nya ini kan dari perkalian pindah ruas jadi pembagian sehingga kita dapat nilai Y-nya 32.640 dibagi 3 yaitu 10.880. Nah, kita sudah dapat ketiga dari variabelnya, nilainya untuk nilai X, Y, dan Z-nya. Kita tinggal masukkan apa yang ditanyakannya. Yang ditanyakannya kan nilai X ditambah Y ditambah Z itu berapa. Berarti kita tinggal jumlahkan. Ini HP-nya, himpunan penyelesaiannya, yang ditanyakannya kan penjumlahan dari X, Y, Z. Nah, ini X-nya 9.650 ditambah 8.880, ini untuk nilai Y-nya, ditambah nilai Z-nya, yaitu 10.520. Sehingga didapat yaitu 31.080. Ini untuk hasil akhirnya yang ditanyakannya ya. Tanyakannya X tambah Y tambah Z. Nah, ini untuk nomor 7. Jadi kalau untuk metode campuran itu pasti nanti alurnya itu bisa beda-beda. Nah, karena alurnya itu bisa beda-beda, karena kita yang nentukan ya. Kita mau menggunakan eliminasi terlebih dahulu atau substitusi terlebih dahulu. Misalkan kita eliminasi nilai X atau nilai Y atau nilai Z. Jadi setiap orang bisa berbeda langkahnya. Tapi nanti hasil akhirnya harus sama. Bagaimana kita tahu nih nilai yang kita dapat itu benar? Sudah pernah dibahas kan ya waktu itu ya. Kita substitusikan ke salah satu persamaan yang ada di soal untuk nilai yang kita punya, yang kita dapat hasilnya, himpunan penyelesaian kita tuh kita masukkan pada salah satu soal, persamaan yang ada di soal. Kalau nilainya sama seperti nilai di soalnya, berarti kita sudah benar. Tapi kalau misalkan yang di pertama ini sudah benar nih, tapi yang kedua salah. Nah, berarti di situ masih ada yang keliru. Coba diperiksa lagi, dicek lagi. Di mana ada yang salahnya. Mungkin ada dalam pengurangannya, dalam pengoperasiannya. Jadi bisa lebih teliti lagi ya. Kalau di sini lebih baik dibuktikan terlebih dahulu hasil dari yang kalian dapat itu benar atau salah. Karena di sini kalau tidak dibuktikan, kita tidak akan tahu benar atau salahnya. Karena pasti dapat saja ya nilainya ya. Walaupun misalkan udah ketemu nih nilainya, berarti sudah benar. Tapi belum tentu kalau belum dibuktikan kalian kan belum tahu ya. Coba di sini kita buktikan untuk nilai X, Y, dan Z-nya. Coba kalian buktikan apakah benar nilai X, Y, Z-nya ini kalau dimasukkan pada persamaan yang pertama. Misalkan kayak ini yang paling komplit ya, yang ada 3 variabel. Coba dimasukkan ke sini, benar nggak hasilnya 63.000? Coba kalian bisa dicek di rumah. Ini untuk nomor 7. Sekarang nomor 8. Nomor berikutnya ya. Nah, di sini pada suatu hari, 3 sahabat yang bernama Harun, Faris, dan Ilham berbelanja di sebuah toko buku. Mereka membeli buku tulis, pensil, dan penghapus. Nah, di sini berarti nih, buku tulis, pensil, dan penghapus. Sudah bisa dilihat ya. Oh iya, ini berarti tentang SPLTV. Dia menggunakan tiga variabel yang pasti dicarinya nih. Untuk dicarinya mana? Berapakah harga untuk sebuah buku tulis, sebuah pensil, dan sebuah penghapus. Nah, ini sudah jelas ditanyakannya itu buku tulis, pensil, dan penghapus. Oh, berarti nih variabelnya ini 3, yaitu buku tulis, pensil, dan penghapus. Di sini, seperti biasa, kalau soal cerita itu kita harus buat model matematikanya terlebih dahulu. Kita buat persamaannya agar kita bisa mudah dalam mengerjakannya. Untuk mencari penyelesaiannya. Di sini kalau membuat model matematika, kita misalkan terlebih dahulu. Di sini kan variabelnya apa tadi? Buku tulis, pensil, dan penghapus. Nah, kita akan misalkan untuk buku tulis itu sebagai A, pensil itu sebagai B, dan penghapus itu sebagai C. Setelah dimisalkan, kita buat model matematikanya atau persamaannya. Dari sini nih, dibaca lagi, Harun membeli 2 buah buku tulis, sebuah pensil, sebuah penghapus seharga 4.700.
Nah, berarti tadi kan buku tulis itu A. 2 buku tulis. Ini persamaan pertama ya. Untuk Harun persamaan pertama. 2 buku tulis berarti 2 A ditambah sebuah pensil. Pensil itu B. Berarti 1 B. Kalau 1 kan tidak perlu ditulis ya. B. Ditambah 1 penghapus. Sebuah penghapus kan juga 1 ya. Berarti 1 C. 1 tidak perlu ditulis jadi ditulis C saja. Sama dengan, ini kan jumlahnya nih 4.700. Ini untuk persamaan Harun ya, persamaan pertama. Persamaan kedua yaitu Faris. Dia membeli sebuah buku tulis, berarti 1A ditambah 2 buah pensil, 2B, karena pensil itu B ya, kita misalkan di sini. Dan untuk sebuah penghapus, berarti C sama dengan 4.300. Persamaan ketiga yaitu Ilham. Di sini dia membeli 3 buku tulis, berarti 3A ditambah 2 buah pensil, berarti 2B ditambah penghapus, berarti 1 C, berarti C saja ya. Sama dengan 7.100. Nah, ini kita sudah dapat model matematikanya. Jadi kalau sudah bentuk seperti ini, sudah bisa kan ya mengerjakannya. Tinggal kita lihat apa yang ditanyakannya tadi. Yang ditanyakannya kan sebuah buku tulis, sebuah pensil, dan sebuah penghapus. Harganya, berarti jumlahnya ya. Jumlah dari harga A, harga buku tulis, harga pensil, dan harga penghapus. Jadi ini yang ditanyakannya A tambah B tambah C. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, kita bisa kerjakan penyelesaiannya dengan cara terserah. Di sini kalian boleh menggunakan metode apa saja yang menurut kalian lebih mudah. Lagi-lagi di sini saya gunakan metode campuran, karena metode campuran itu yang lebih fleksibel pemakaiannya. Jadi lebih mudah digunakan. Kita bisa menggunakan eliminasi terlebih dahulu atau substitusi terlebih dahulu. Jadi bisa dicampurkan biar lebih cepat dalam pengerjaannya. Nah, di sini saya akan gunakan metode campuran, yaitu pertama, kalau seperti biasa ya, kalau di sini kan ada 3 variabel semua nih, komplit ya, bentuk baku jadinya. Kita menggunakan eliminasi terlebih dahulu agar kita mendapatkan sistem persamaan linier 2 variabel. Supaya nanti kita bisa menemukan salah satu nilai dari variabelnya. Kalau sudah ditemukan salah satu nilainya, kita bisa langsung substitusikan. Karena di sini belum ada yang bisa disubstitusikan. Kalau substitusikan berarti nanti lebih berantakan ya alurnya. Jadi kita menggunakan eliminasi terlebih dahulu. Kita eliminasi persamaan yang pertama dan yang kedua. Di sini kita eliminasi nilai C. Karena nilai C di sini kan yang koefisiennya paling sederhana ya, yaitu 1. Berarti kita bisa tinggal operasikan, tidak perlu disamakan lagi koefisiennya karena sudah sama. Di sini positif dengan positif. Berarti kalau positif dengan positif kan sama ya, berarti nanti operasinya dikurang. Kalau dikurang berarti kita dapat 2A dikurang A yaitu A, B dikurang 2B berarti negatif B. Sama dengan ini 4.700 dikurang 4.300, kita dapat 400. Nah, di sini kita dapat persamaan yang keempat. Kan di sini yang pertama, sini yang kedua, sini yang ketiga, sini yang keempat. Nah, kalau sudah dapat, berarti kalau mau mengeliminasi lagi kan kalau 2 variabel kita harus butuh 2 persamaan ya. Di sini yang 2 variabel baru 1. Berarti kita butuh 1 persamaan lagi nih. Nah, berarti tadi 1 dengan 2. Sekarang kita eliminasi persamaan 1 dengan 3. Persamaan 1 dengan 3. Terserah kalian, sebenarnya bisa 2 dengan 3, bisa 1 dengan 3. Saya pilih 1 dengan 3. Sebenarnya lebih mudah 2 dan 3 nih. Sebenarnya ya bisa langsung dikurangkan 2B, 2B, ini C sama C. Nanti bisa hilang. Tapi saya gunakan yang 1, 3 dulu ya. Biar kalian lebih paham untuk eliminasinya. Di sini eliminasinya kan berarti 1 dengan yang ketiga. Kita eliminasi nilai C-nya lagi ya. Karena nilai C yang lebih sederhana sehingga kita tidak perlu menyamakan koefisiennya karena sudah sama. Sini tinggal dikurangkan sama seperti yang ini ya, karena nilai C-nya kan sama-sama positif. Berarti kita kurangkan untuk menghilangkan nilai C ini. 2 dikurang 3 berarti negatif. Negatif A variabelnya. Ini B dikurang 2B berarti negatif B. Sama dengan 4.700 dikurang 7.100 berarti negatif juga ya, hasilnya negatif 2.400. Nah, kita sudah dapat persamaan yang kelima. Nah, untuk ini kan sama-sama negatif ya, negatif, negatif, negatif. Bisa kalian rubah ke positif dengan dikalikan negatif ya, biar jadi A ditambah B sama dengan 2.400. Atau bisa juga tetap seperti ini, sama saja.
Kalau misalkan kalian lebih kurang terbiasa dengan persamaan yang banyak negatifnya seperti ini, bisa kalian rubah menjadi positif. Asalkan semuanya kalau dikalikan negatif, berarti semuanya harus dikalikan negatif. Termasuk yang negatif B ini juga. Tapi di sini saya tidak rubah ya. Saya langsung saja kita eliminasi persamaan keempat dan kelima. Karena di sini kan keempat dan kelima dua variabel dengan variabel yang sama yaitu A dan B. Berarti kita bisa langsung eliminasi. Supaya kita bisa menemukan salah satu variabelnya, nilainya. Nah, di sini berarti kita karena sudah sama ya, masing-masing sudah koefisiennya sama 1, 1, 1. Berarti kita terserah mau menghilangkan yang mana, A atau yang B. Nah, di sini saya mau menghilangkan yang A ya. Karena di sini kan beda nih. A itu positif, yang ini negatif. Berarti tandanya operasinya kalau beda berarti ditambah. Kalau misalkan mau menghilangkan yang B. Kalau yang B ini kan tandanya sama-sama negatif. Atas sama bawah. Berarti tanda operasinya negatif. Kalau sama ya. Kalau beda dia tandanya positif. Karena saya mau menghilangkan yang A. Berarti tanda operasinya yaitu ditambah. Sehingga B ditambah negatif B ditambah negatif B. Berarti negatif 2B. Ini 4 dikurang 2400 sehingga didapat negatif 2000. Berarti nilai B-nya sama dengan, karena ini sama-sama negatif, berarti bisa dibuang ya negatifnya. Hilang, tinggal 2000 dibagi 2. Berarti sama dengan nilai B-nya 1000. Nah, kita sudah dapat nilai B-nya. Kalau sudah seperti ini, kita bisa substitusikan ke salah satu persamaan yang ada. Nah, biar kita bisa menemukan nilai B-nya, kita bisa substitusikan pada persamaan keempat atau kelima. Kita substitusikan B ini pada persamaan keempat ya. Nah, karena di sini positif, yang A-nya positif, jadi lebih mudah kalau untuk substitusinya lebih mudah. Di sini A-nya dikurang B-nya 1000. Berarti A sama dengan, tinggal 1000-nya ini kan negatif, pindah ruas jadi positif. Jadi 400 ditambah 1000 yaitu sama dengan 1400. Kita sudah dapat nilai A-nya, nilai B-nya, tinggal nilai C-nya. Nah, untuk nilai C-nya, garis dulu supaya tidak pentok. Untuk nilai C-nya, di sini berarti kita bisa masukkan ke salah satu persamaan yang di soal. Karena nilai C itu hanya ada di sini ya. Untuk persamaan keempat dan kelima kan tidak ada nilai C-nya. Berarti kita masukkan ke salah satu persamaan yang di soalnya, yaitu persamaan 1, 2, atau 3. Terserah kalian lebih mudahnya yang mana. Nah, di sini saya mau masukkan pada persamaan yang pertama. Karena di sini koefisiennya lebih sederhana nih. 2, 1, 1. Jadi tinggal disubstitusikan. Yang belum ada kan nilai C ya. Berarti kita masukkan nilai A-nya yaitu 1400, nilai B-nya 1000. Berarti 2 dikali A. 2 dikali 1400 ditambah B, B-nya 1000 ditambah C. Ini yang akan kita cari C-nya. Sama dengan 4700. Jadi kita dapat ini perkalian ditambah 1000 jadi 3800 ditambah C sama dengan 4700. Nah, kita dapat nilai C-nya yang ini pindah ruas jadi negatif. Jadi kita dapat nilai C-nya yaitu 900. 4700 dikurang 3800. Ya, benar kan? 900. Nah, kita sudah dapat nilai A, B, dan C-nya. Yang ditanyakannya tadi apa? Ini ya, A ditambah B ditambah C. Kita masukkan, substitusikan apa yang ditanyakannya. Sehingga didapat untuk A-nya kan 1400, B-nya 1000, C-nya 900. Dijumlahkan seluruhnya menjadi kita dapat 3300. Kita tinggal buat kesimpulannya, yaitu jadi harga sebuah buku tulis, sebuah pensil, serta sebuah penghapus adalah 3300. Karena tadi yang ditanyakan kan itu ya, harga sebuah buku, sebuah pensil, dan sebuah penghapus. Jadi kita buat kesimpulannya juga sesuai dengan apa yang ditanyakannya. Nah, sudah selesai sampai nomor 8. Sekarang nomor 9. Di sini ada sama ya, kita diminta untuk mencari berapakah harga 4 buah mangga dan 5 jeruk. Nah, di sini kita lihat. Caranya kan sama ya, kalau soal cerita itu kita harus membuat model matematikanya dulu. Dengan cara memisalkan terlebih dahulu apa yang ada di dalam soal.
ke dalam bentuk matematikanya, atau kalau misalnya ditanyakan ada yang belum diketahui berarti kita rubah dalam variabel. Variabel itu terserah mau huruf apa saja asalkan di kalian paham ini yang dimisalkannya apa. Nanti pas di kesimpulannya malah beda. Yang dimisalkannya ABC tapi pas di kesimpulannya jadi X, Y, Z. Kan beda ya kalau di situ. Nah, di sini saya misalkan untuk di sini kan ada buah mangga dan buah jeruk. Berarti M-nya mangga, J-nya jeruk. Nah, di sini tuh kan hanya ada 2 variabel ya. Di sini harga 2 buah mangga dan 3 buah jeruk. Nah, untuk persamaan kedua juga 5 buah mangga dan 4 buah jeruk. Nah, berarti di sini kedua persamaan ini tuh hanya memuat 2 variabel. Tidak ada yang memuat 3 variabel dan variabelnya itu hanya mangga dan jeruk. Berarti ini hanya 2 variabel. Berarti ini bentuk bukan SPLTV ya, tapi SPLDV, yaitu sistem persamaan linier 2 variabel. Nah, karena dia hanya memiliki 2 variabel. Tapi kan untuk cara pengerjaannya ya, penyelesaiannya itu sama saja seperti SPLTV. Malah lebih mudah ya untuk SPLDV ini. Kita bisa gunakan metode substitusi, eliminasi, dan campuran. Sama seperti SPLTV. Di sini saya akan gunakan metode campuran lagi ya. Nah, sudah dimisalkan nih M dan J untuk variabelnya. Jadi model matematikanya dari persamaan pertama, yaitu 2 buah mangga dan 3 buah jeruk. Nah, 2 mangga 2M ditambah 3J sama dengan 6.000. Ini persamaan yang kedua yaitu 5 buah mangga dan 4 buah jeruk. Berarti 5 mangga 5M ditambah 4 jeruk 4J sama dengan 11.500. Nah, ini sudah jadi nih model matematikanya. Tinggal kita cari hasilnya. Yang ditanyakannya apa? Yaitu 4 buah mangga 4M ditambah 5 buah jeruk. Berarti 5J. Nah, itu yang ditanyakannya. Baru kita selesaikan dari sistem persamaan ini, SPLDV ini. Dari model matematika yang telah kita susun dari soal cerita ini. Berarti saya akan menggunakan campuran ya. Di sini dieliminasi terlebih dahulu. Untuk persamaan pertama dan kedua, yaitu dieliminasi itu syaratnya berarti kan koefisiennya harus sama ya kalau ada yang mau dihilangkan. Nah, saya mau menghilangkan yang M. Berarti yang M ini harus sama variabelnya, sedangkan di sini berbeda. Nah, berarti biar sama diapakan? Dikali, iya benar. Di sini harusnya dikali berapa? Di sini dikali 5. Terus juga yang bawah dikali 2. Jadi kebalikannya dari masing-masing koefisien variabel yang mau dihilangkan. Di sini 2 dikali 5, 10. 3 dikali 5, 15. 6 dikali 5, 30. Untuk yang bawah 5 kali 2, 10. 4 kali 2, 8. 11.500. 11.500 dikali 2 yaitu 23.000. Nah, karena di sini kan kita mau menghilangkan yang M, udah sama nih koefisiennya. Di sini positif dan positif. Kalau sama-sama positif berarti pengoperasiannya dikurang. Karena biar habis ya. Dikurang berarti yang M-nya sudah habis, tinggal yang J-nya nih. J-nya 15 dikurang 8 berarti 7J sama dengan 30.000 dikurang 23.000 yaitu 7.000. Kita dapat nilai J-nya 7.000 dibagi 7 sama dengan 1.000. Nah, untuk nilai J-nya sudah dapat. Kalau salah satu variabelnya sudah didapat, kita gunakan metode substitusi. Karena lebih mudah, jadi kita tinggal memasukkan. Tidak perlu menyamakan variabel, menyamakan koefisien seperti pada eliminasi ya. Nah, kita substitusi nilai J yang sudah kita dapat tadi dari eliminasi pada persamaan yang ada di soal, salah satunya. Persamaan pertama atau persamaan kedua. Nah, kita masukkan pada persamaan pertama, yaitu 2M ditambah 3J sama dengan 6.000. Nilai M-nya kan yang kita mau cari ya. Nah, nilai J-nya itu 1.000, berarti 3 dikali J, berarti 3 kali 1.000 sama dengan 6.000. Kita dapat 2M-nya yaitu 6.000 dikurang. Karena ini kan 3 dikali 1.000 itu 3.000. 3.000 pindah ruas dari positif jadi negatif. 6.000 dikurang 3.000 sama dengan 3.000. Nah, di sini berarti M-nya 3.000 dibagi 2. Karena di sini kan 2-nya perkalian ya. Dipindah ruas jadi pembagian. Jadi kita dapat hasilnya yaitu 3.000 dibagi 2. Jadinya 1.500. Nah, kita sudah dapat nilai M dan nilai J-nya. Baru kita langsung masukkan pada apa yang ditanyakannya. Karena kita sudah dapat nih himpunan penyelesaiannya, nilai M dan nilai J-nya. Kita masukkan pada yang ditanyakannya yaitu 4 buah mangga, 4M, dan 5 buah jeruk, 5J. Karena di sini kan berapa harganya, berarti
penjumlahan ya, di sini 4M tambah 5J. Kita substitusikan pada ini untuk nilai M-nya tadi berapa? 1500, nilai J-nya 1000. Berarti 4M, 4 dikali 1500 ditambah 5J. 5 dikali 1000 yaitu sama dengan 11.000. Nah, kita dapat berarti hasilnya itu untuk 4 buah mangga dan 5 buah jeruk itu kita akan dikenakan biaya yaitu harganya Rp11.000. Ini untuk kesimpulan dari penyelesaian yang telah kita lakukan untuk soal nomor 9 ini. Jadi harus ada kesimpulannya ya. Karena kan di sini ada yang ditanyakannya dalam soal cerita itu, kita harus menuliskan kesimpulannya juga agar sesuai dengan apa yang ditanyakan dalam soal. Nomor terakhir yaitu di sini tentukan model matematikanya saja. Nah, di sini kan hanya diminta untuk menuliskan model matematikanya saja. Tidak perlu mencari himpunan penyelesaiannya atau mencari tiap nilai variabelnya. Kita hanya diminta untuk menuliskan model matematikanya saja. Sini pada sebuah toko buku Kia membeli 4 buku, 2 pulpen dan 3 pensil. Nah, berarti di sini ada 3 variabel nih. Berarti ini SPLTV. Terus kalau mau membuat model matematika itu kita perlu apa dulu pertama? Memisalkan, iya benar, pintar. Di sini kan kita misalkan dulu. Untuk buku itu kita misalkan dengan X. Untuk pulpen kita misalkan dengan Y. Untuk pensil kita misalkan dengan Z. Nah, kita sudah dapat nih permisalannya. Tinggal kita rubah cerita di sini menjadi persamaan dalam model matematika. Nah, untuk model matematikanya berarti kan Kia ini membeli 4 buku, 2 pulpen, 3 pensil. Harganya 26.000. Berarti 4 buku itu 4X ditambah 2 pulpen. Pulpen itu Y ya, 2Y, 3 pensil. Pensil itu Z, berarti 3Z. Harganya berapa? 26.000. Karena di sini penjumlahan ya. Karena di sini kan dengan harga berarti seluruhnya yang dibeli Kia ini. 4X ditambah 2Y ditambah 3Z itu harganya 26.000. Untuk persamaan kedua yaitu Dina ini membeli 3 buku. 3 buku itu 3X ditambah 3 pulpen. Pulpen itu Y, 3Y ditambah 1 pensil. Berarti Z sama dengan harganya berapa? Jumlahnya 21.000. Nah, ini persamaan yang ketiga yaitu Dika. Dika itu hanya membeli 3 buku dan 1 pensil. Berarti Dika ini nggak beli pulpen nih. Wah, udah banyak apa pulpennya ya? Dika ini nggak beli pulpen, jadi dia hanya membeli 3 buku. Buku itu X, berarti 3X ditambah pensil. Pensil itu apa? Y ya. Nah, berarti Z. Kalau hanya 3Z, berarti 1Z ya, 1Z. Sama dengan harganya itu 12.000. Nah, di sini sudah kita dapat model matematikanya. Yaitu ada 3 persamaan dengan sesuai yang di soalnya. Yaitu ada persamaan yang pertama itu Kia, persamaan kedua itu Dina, persamaan ketiga itu Dika. Nah, di sini untuk permisalannya kan sudah tadi X, Y, dan Z-nya dimasukkan pada apa yang dicantumkan di soalnya. Tinggal menuliskan yang ditanyakannya apa. Di sini yang ditanyakannya membeli 2 pulpen dan 3 pensil. Nah, ini si Didin ini mau membeli 2 pulpen dan 3 pensil. Kalau misalkan dia mau membeli 2 pulpen dan 3 pensil, berarti berapa biaya yang harus dia bayarkan? Caranya kan berarti kita harus selesaikan dulu persamaan ini, sistem SPLTV ini, untuk menemukan X, Y, dan Z-nya, nilai harga buku, harga pensil, dan harga pulpennya, agar kita tahu bisa membantu si Didin ini menyiapkan uang untuk membeli 2 pulpen dan 3 pensil. Pertama kita, nah kan di sini hanya diminta untuk membuat modelnya saja, berarti sudah cukup sampai seperti ini saja. Kita tidak perlu mencari nilai X, Y, dan Z-nya. Kita hanya diminta untuk modelnya saja. Jadi sudah cukup sampai sini. Tapi ada beberapa yang menyelesaikan sampai mencari nilai X, Y, Z-nya. Ya bagus, kalian memang murid yang luar biasa. Rajin ya, apa-apa bagus. Biar lebih mahir, lebih tahu celahnya dalam mengerjakannya, biar lebih cepat di mana. Karena kalau biar kita paham tuh kita harus banyak berlatih ya. Nah, mungkin untuk pembahasan SPLTV ini cukup sampai di sini. Semoga bisa lebih membuat pemahaman kalian lebih lebih paham untuk
materi SPLTV ini. Karena materi ini akan keluar pada UTS besok ya. Pelajari lagi. Dan ini pesannya berarti kalian harus lebih teliti karena kalian sepertinya sudah pada paham untuk langkah-langkahnya, hanya saja kurang teliti ya. Mungkin ada beberapa yang masih keliru dalam langkah-langkahnya, tapi saya yakin kalian itu kalau mengulang lagi, terus mencoba lagi, berlatih lagi, pasti bisa. Nah, untuk UTS besok, semoga dilancarkan, dimudahkan. Jangan lupa, ayo belajar dulu ya, belajar lagi. Walaupun untuk PTS besok itu boleh melihat catatan, tapi kan kalau misalkan kalian sudah lancar ya, tidak perlu lihat catatan, kan jadi lebih cepat, jadi tidak membuang-buang waktu. Nah, dari itu kalian banyak berlatih, karena soal-soalnya itu tidak akan jauh dari soal-soal yang saya bahas di video pembelajaran. Untuk konsepnya sama, hanya saja mungkin bentuk-bentuknya yang berbeda. Kalau bentuknya berbeda jangan bingung ya. Bentuknya berbeda dikit kalian bingung cara mengerjakannya. Yang penting dari itu konsepnya harus dipahami dulu. Nah, di sini cukup sekian dari saya untuk pembahasannya. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa dilancarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.